Haleluya, shalom buat kita semuanya, seluruh Bapak Ibu dimanapun kita berada, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming lewat YouTube dan juga secara radio, seluruh sahabat DC4 dimanapun kita berada, pendengar yang mendengarkan ibadah ini lewat siaran langsung ini, mari kita bawa seluruh keberadaan kita untuk memuji dan permuliakan nama Tuhan. Kita patut mengucap syukur sebab Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia selalu menolong kita, bahkan memberikan kita kekuatan dalam kesesakan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami terlalu percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Dan terbukti Tuhan sampai detik ini kami ada Tuhan sebagaimana kami ada. Kami bisa bernafas Tuhan, bahkan kami bisa berkumpul Tuhan, walaupun jarak memisahkan Tuhan, tetapi kami merasakan kemuliaan-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, mau berdoa Tuhan buat seluruh pendengar Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah ini secara live streaming lewat media sosial. Biarlah Engkau Tuhan menjamah kehidupan umat-Mu Tuhan saat ini juga Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang dipuji dan permuliakan Tuhan. Kami membawa Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan permuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Besar Engkau, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah Engkau, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak
Kau dahsyat luar biasa.
Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Selamanya, selamanya,
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Amin. Glory bagi Tuhan. Mari kita semak umat pilihan Allah dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan. Katakan Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya ujian penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita semuanya mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan misi, dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Biarlah kuasa Tuhan yang akan menjamah setiap kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh hadiratmu Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan misi Tuhan. Biarlah persembahan misi yang kami beri Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, untuk pergi menghasilkan buah tubuh Kristus yang mengubah dunia. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku Tuhan yang menjangkau jiwa Tuhan buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pergi Tuhan untuk menghasilkan buah Tuhan. Biarlah visi misi itu juga Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Dan biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan misi.
Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, salam sehat buat kita semua. Senang sekali kita boleh berjumpa di hari Minggu yang indah ini. Saya percaya Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Sekalipun kita berbeda tempat, kita dibatasi oleh jarak, tetapi saya percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan itu ada dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang mendengarkan secara live streaming ataupun yang mendengarkan di radio di C4, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus yang baik, karena pemeliharaan-Mu begitu sangat sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Kami boleh bangun di pagi hari itu semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini ketika kami beribadah, semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, firman yang menguatkan kami, firman yang meneguhkan kami, firman yang selalu menyejukkan hati kami, yang memberi terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang luar biasa, yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan buka di dalam Bilangan pasal 13. Sekali lagi, Bilangan pasal 13. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 27 sampai dengan 33. Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita membaca tentang satu cerita yang pastinya kita sudah membaca dan sudah mengetahuinya ya. Dari kita mulai sekolah minggu, mungkin juga guru-guru sekolah minggu sudah mengajarkannya kepada kita. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu mereka menjalani perjalanan yang panjang, kemudian tibalah di tempat di mana mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi sebelum itu mereka diminta untuk mengintai, mereka diminta untuk pergi melihat tempat tersebut. Bagaimana keadaan kota itu? Bagaimana orang-orang di dalamnya? Apakah benar di sana itu tanah yang begitu berlimpah dengan susu dan madu, tanah yang diberkati oleh Tuhan? Dan mereka pun pergi untuk mengintai tempat itu. Sesampai di sana, ketika mereka diminta oleh Musa untuk melakukan itu, sesampai di sana mereka pulang, dan inilah yang kita baca. Mereka menceritakan semua yang mereka lihat di sana, apa yang mereka dapati di sana, lengkap. Sampai orang-orang keturunan-keturunannya mereka lihat di sana. Dan
membuat iman mereka goyah. Ada 12 pengintai Bapak Ibu yang disuruh oleh Musa. Mereka diambil dari suku per suku bangsa Israel. Ada 12 pengintai. Mereka pergi ke sana dan pulang menceritakan kepada Musa apa yang mereka lihat. Dari 12 pengintai ini, 10 pengintai pulang dengan cerita yang berbeda dengan yang 2 pengintai. Kita tahu bersama yang 2 pengintai ini, Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu sekalian, memang tidak mudah untuk memasuki satu kota. Memang tidak mudah. Kita lihat bagaimana mereka, bangsa Israel juga ketika menjalani perjalanan mereka juga mereka ada perang, ya, terjadi banyak peperangan juga yang mereka lalui. Tetapi memasuki tanah Kanaan ini, saya percaya Tuhan yang telah mengutus mereka. Bapak Ibu sekalian, judul firman yang saya bagikan pada saat ini untuk kita, saya beri judul Tetap Teguh. Bapak Ibu, sebagaimana bangsa Israel, kita pun dalam menjalani hidup, kita tidak putus, kita tidak pernah berhenti dari pergumulan hidup. Semua manusia yang hidup pasti punya pergumulan. Pasti kita punya persoalan pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, persahabatan, apapun itu, pasti ada pergumulan, pasti ada persoalan. Tetapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, ketika kita teguh di dalam Tuhan, saya percaya kita semua bisa melewati persoalan itu, bahkan mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut. Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimanakah kita menjalani hidup? Atau bagaimanakah agar kita tetap teguh di dalam Tuhan? Hal yang pertama yang saya mau bagikan dari firman ini adalah, yang pertama, kita kenali dulu. Kenali Allahmu. Yang pertama, poin pertama, kenali Allahmu. Kenapa kita perlu mengenali Allah kita? Kalau kita tidak mengenal Allah kita, maka kita akan bersungut-sungut. Sama seperti bangsa Israel, sama seperti 10 pengintai ini. Banyak yang telah mereka lewati. Mereka telah melihat mujizat dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi nyatanya mereka lupa semuanya itu ketika mereka mengintai tanah Kanaan. Mereka lupa dengan mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka lupa mereka diberikan air. Mereka lupa ketika mereka butuhkan daging, Tuhan memberikan daging. Ya, kita bisa baca itu di dalam Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Ya, bagaimana mereka bersungut-sungut kepada Musa tentang makanan yang harus mereka alami di padang gurun, dan Tuhan memberikan burung puyuh dan juga roti atau mana yang mereka sebut. Lalu bagaimana mereka bisa ketika mereka keluar dari Mesir, mereka bisa melewati laut Teberau, mereka bisa melewati dengan sangat aman, tenang, tentram. Mereka tidak terhanyutkan, bahkan helai rambut mereka juga satu helai pun tidak ada yang putus dan terhanyut oleh air yang luar biasa itu, laut Teberau itu. Mereka bisa melewati dengan sangat baik. Mereka lupa semuanya itu ketika mereka melihat orang enak yang raksasa. Mereka melihat bagaimana kota-kota di Kanaan itu, bagaimana kubu-kubu yang luar biasa kuat-kuat, kota-kota yang berkubu itu. Mereka lupa semuanya. Yang mereka lihat, bagaimana kami bisa menyelesaikan semuanya. Mereka lupa kalau mereka punya Allah yang besar. Mereka lupa ketika bagaimana Allah bisa membuat mereka menang atas bangsa Amalek. Mereka tidak berbuat apa-apa. Allah yang berperang bagi mereka. Terkadang kita seperti itu. Ketika kita menghadapi persoalan, kita lebih melihat persoalan ini. Kita lupa dengan Allah kita. Satu hal kecil saja. Bapak Ibu, kita tidak usah bicara tentang mujizat yang besar-besar. Satu hal mujizat kecil saja. Ketika kita bangun di pagi hari, bagaimana Allah dengan tepat waktu memberikan nafas kehidupan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia membangunkan kita tepat pada waktunya. Dia memberikan kita makan. Seluruh anggota tubuh bisa berfungsi dengan baik. Kita bisa mengecap, kita bisa mencium, kita bisa melakukan segala sesuatu. Bangun pagi kita langsung bisa menghirup udara, kita langsung bisa minum, kita bisa merasakan air itu seperti apa.
Itu satu mujizat kecil. Haruskah kita melupakan hal itu? Saya rasa tidak. Mari Bapak Ibu, kenali Allahmu dengan baik. Apa yang terjadi saat ini semakin mengerikan. Kita tidak bisa, kita tidak bisa menyetopkan semua yang terjadi saat ini. Ya, tapi saya percaya kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia ada di dalam badai juga bersama-sama dengan kita. Tetap kuat, karena Allah yang kita punya adalah Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Dia Allah yang kuat dan perkasa. Dan ingat, Dia adalah Sang Pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang mengatur segala sesuatu. Kita tidak perlu khawatir dengan apa. Apapun halangannya, tanah Kanaan akan tetap menjadi milik bangsa Israel. Karena memang sudah dari awal ketika mereka mau keluar dari Mesir, Allah sudah menyatakan itu kepada Musa. Bapak Ibu di rumah bisa baca ini di dalam Keluaran pasal 3 ayat 18. Ya, Allah menyatakan itu kepada Musa bahwa Dia akan membawa keluar. Dia telah mendengar semua keluh kesah bangsanya, bangsa Israel ini, dan Dia akan membawa bangsa Israel itu keluar ke satu negeri yang jauh, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu di Keluaran pasal 4 ayat 29 sampai 31, Musa dan Harun memanggil tua-tua bangsa Israel. Lalu Harun menyampaikan semua pesan Tuhan. Ketika Allah mengucapkan sesuatu, Dia tidak pernah lalai. Janjinya ya dan amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Kita boleh punya persoalan, kita boleh punya pergumulan, tetapi percayalah, Dia ada di dalam badai itu. Dia pun juga akan bersama-sama dengan kita untuk menyelesaikan badai itu. Kita memang tidak punya kekuatan, tapi kita punya Allah yang punya kekuatan yang luar biasa. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya bacakan buat kita semua. Sebab akunya huruf besar yang menyatakan itu Allah. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya baca sekali lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sekalian, itu janji Tuhan buat Bapak Ibu dan juga saya. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tidak pernah memberikan kecelakaan bagi kita. Yang Dia berikan adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Perlukah kita takut? Mari, jangan sampai sia-sia apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ibadah kita, ponsel kita, pelayanan kita, doa-doa kita, jangan sampai sia-sia. Tetap semangat. Kita punya Allah yang besar. Kenali Allahmu, telusuri Dia dengan baik. Ingat, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Apa yang Dia janjikan, ya dan amin, dan Dia pasti menepatinya. Manusia boleh lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Itu poin yang pertama. Yang kedua yang saya lihat dari pembacaan kita, yang kedua yaitu ada 2 M yang perlu kita jaga. Yang kedua, kita jaga mata
dan juga kita jaga mulut. Ya, mata ya berbicara tentang penglihatan. Mari kita buka di dalam Lukas 11 ayat 34. Dia bilang seperti ini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Sekali lagi, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Bapak Ibu berbicara tentang mata. Saya sudah bilang di awal bahwa bangsa ini melihat secara langsung. 10 pengintai ini melihat secara langsung. Di depan mata mereka bagaimana mujizat itu terjadi. Bagaimana mereka melihat itu burung puyuh didatangkan kepada mereka. Bagaimana itu embun berubah menjadi roti atau mana yang mereka bisa makan. Bagaimana mereka bisa menang atas bangsa Amalek. Tetapi ketika mereka melihat bangsa orang enak ini, mereka lupa semuanya. Mata kita bisa membawa kita kepada kejatuhan dan kita melupakan akan Allah. Mari pergunakan mata itu dengan baik. Ini yang perlu dijaga. Mata kita adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh. Ketika mata kita gelap, ya mata kita jahat, gelaplah seluruh tubuh. Dan ini yang terjadi. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Saya percaya mereka sangat mengenal Allah mereka dengan baik dan mereka tetap mengingat apa yang sudah mereka jalani bersama. Mulai dari Mesir. Bayangkan begitu panjang mereka perjalanan, tapi 10 orang ini lupa dengan semuanya. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap mengingat kasih karunia Tuhan. Mereka tetap menjaga kehidupan mereka untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Yang kedua tentang mulut. Ya, mari kita baca di dalam Amsal. Amsal 18. Amsal 18 ayat 21. Saya bacakan untuk kita semua. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi ya, ketika para pengintai ini pulang, mereka bertemu dengan Musa. Mereka bercerita dengan berapi-api kepada Musa. Lalu bagaimana 10 pengintai itu mereka menceritakan tentang orang enak. Memang betul, semua yang dikatakan itu baik. Ya, tanah itu baik, subur, penuh dengan susu dan madu. Tetapi orang-orang yang ada di sana, wow, besar-besar, raksasa. Dan kota-kota mereka berkumpul dan kuat. Mengerikan. Dan itu menciutkan hati bangsa Israel. Tetapi apa kata Kaleb? Tidak, kita akan maju. Apa yang kita katakan itu sangat mempengaruhi hidup kita. Ingat, mulut kita berkuasa. Apa yang kita ucapkan itu yang akan kita alami. Sekali lagi, ingat bahwa mulut kita berkuasa. Apa yang kita ucapkan itu yang akan kita alami. Mari kita buka di dalam Matius 12. Kita baca lagi di dalam Matius pasal 12 ayat 37. Kata firman Tuhan seperti ini. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekali lagi, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu sekalian, jangan salah mempergunakan mulut kita, karena mulut kita berkuasa. Apa yang kita ucapkan itu seperti doa. Jadi hati-hati, mulai sekarang hati-hati. Jangan
salah-salah ucap. Jangan. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Saya jujur, ketika saya merenungkan firman ini, saya ingat kenapa ya semua orang kesehatan bilang sama kita begini, kita harus pakai masker, kita harus pakai tutup muka sehingga mata kita tidak tidak virus itu tidak masuk melalui mata, dan juga kita tidak hirup, dan kita juga punya droplet itu tidak keluar, dan akhirnya orang lain juga terjangkit apabila kita terpapar. Saya berpikir seperti ini, Tuhan Yesus itu baiknya. Dia sudah melakukannya bagi kita. Dia sudah menyatakannya lebih dulu bagi kita, untuk kita bisa menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan. Makanya kita harus pakai masker supaya jangan banyak ngomong. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Jangan lihat yang aneh-aneh yang nantinya membawa kita kepada hukuman karena kita sendiri. Mari lihat apa yang Tuhan lihat. Mari ucapkan apa yang Tuhan ingin kita ucapkan. Kita pergunakan semua yang ada di tubuh kita ini hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Biarlah apa yang kita ucapkan menjadi berkat buat sesama kita. Tidak ada manusia yang hidup tanpa pergumulan. Tapi ketika kita mengenal Allah kita dengan baik, kita pasti bisa melihat mujizat. Ayat terakhir kita buka di dalam Yesaya 41. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan buat kita. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan pernah takut, karena Allah kita Allah yang dahsyat. Kita hanya perlu menjaga mata kita, perkataan kita. Kita hanya perlu menjaga seluruh tubuh kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Semangat, karena di dalam badai pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan badai itu juga pasti dia selesaikan, pasti dia teguhkan. Tetap teguh, tetap kuat, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang sudah kami dengarkan hari ini. Biar firman ini terus membawa kami untuk lebih kuat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi Allah kami yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Segala pujian, segala hormat kami kembalikan hanya kepada-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Haleluya, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi siang hari ini, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita, persembahan persepuluhan kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami telah terima. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami boleh Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan, bukan hanya mendengarkan Tuhan, tetapi melakukan dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kami untuk kami melangkah dalam setiap aktivitas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam kehidupannya Bapa, menjadi berkat buat orang banyak Bapa. Haleluya. Kami akan memberikan persembahan juga Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Persembahan kami, persembahan persepuluhan kami bawa Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan, menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Haleluya. Dari utara ke
Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Shalom umat Tuhan yang ada di rumah, salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kita semua boleh kembali ada di dalam ibadah raya kita, ibadah raya pertama. Dan saya percaya Bapak Ibu umat Tuhan yang ada di rumah telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh hambanya tadi. Mohon perhatian untuk beberapa penyampaian informasi. Yang pertama untuk ibadah raya kedua hari ini, Bapak Ibu umat Tuhan masih dapat mengikutinya sebentar mulai jam 18.30 sampai dengan selesai melalui radio DC4 FM. Dan berikutnya untuk ibadah raya kita minggu depan masih kita laksanakan melalui live streaming, baik melalui YouTube, FB ataupun radio DC4 FM. Dan untuk doa malam kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing mulai jam 7 malam hingga dengan selesai. Mari umat Tuhan yang ada di rumah kita terus membangun persekutuan intim dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Terlebih kita mendengar bersama pesan dari Ibu Gembala kita untuk kita semakin giat membangun mesbah doa keluarga kita, untuk terus kita menopang doa bagi pelayanan kita di gereja GBI Dok 4. Untuk ibadah kita masih tetap laksanakan di hari Sabtu mulai jam 10 sampai dengan selesai. Dan untuk hari Sabtu depan nanti kami akan informasikan lebih lanjut apakah Bapak Ibu masih mengikutinya melalui streaming di rumah masing-masing ataukah sudah bisa kita ada bersama-sama di gereja untuk ibadah puasa. Nanti kami akan informasikan apakah melalui grup ataupun melalui PKS Komsel masing-masing. Dan berikutnya kami atau kita semua terus berdoa untuk Ibu Gembala kita. Kita ketahui bersama Ibu Gembala kita semakin dipulihkan, semakin sehat. Kita terus topang doa Ibu Gembala kita dan supaya segera kembali ke Jayapura dan bersama-sama dengan kita umat Tuhan dalam pelayanan di gereja GBI Dok 4. Itu saja beberapa pemberitahuan dari kami untuk umat Tuhan yang ada di rumah. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi siang hari ini. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Padamu pujian
janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Yang di rumah, yang mendengarkan radio DC4, yang ada mendengarkan ikut ibadah, mari kita tunduk kepala, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk segala kemurahan kebaikan Tuhan. Engkau telah menyertai kami dari awal pertengahan ibadah kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang Tuhan nyatakan kepada kami, bahwa setiap manusia tidak luput daripada pergumulan, tidak luput daripada masalah, tidak luput daripada sesuatu persoalan. Tetapi pada saat kami dekat bersama dengan Tuhan, maka mujizat akan kami lihat terjadi Tuhan. Biarlah terus Bapa kami terus tidak lari dari setiap pergumulan kami, tapi kami jalani bersama dengan Tuhan, sehingga kami akan melihat mujizat-Mu terjadi. Kami akan lihat jamahan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu PDP Elizabeth Italesi. Tuhan mengurapi, memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan buat dia. Berkati dia dan seluruh pekerjaannya. Luar masuknya Tuhan berkati. Pakai mereka menjadi alat yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, dan tuntunan Tuhan. Tuhan, kami berdoa terus buat Ibu Gembala kami, Pendeta Marta Demanik Tuhan, yang rencana hari ini akan pulang dari rumah sakit Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau telah memberikan mujizat kepada dia, mujizat yang luar biasa Tuhan, yang tidak pernah dipikirkannya Tuhan, sehingga Engkau telah sembuhkan dia dengan sempurna. Kami percaya Tuhan akan Engkau pakai dia dengan luar biasa Tuhan, untuk menggembalakan GBD 4 pada Jayapura. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakan terus dia Bapa. Lindungi dia, tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus Kristus. Berkati keempat anak-anaknya juga Tuhan, Lando, Dita, Bastian, dan Bungaran. Biarlah dalam perlindungan, penyertaan, tuntunan Tuhan turun atas mereka. Kau berikan kekuatan, kesehatan yang sempurna turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bawa juga jemaat GBD 4 Tuhan, mungkin yang mengalami sakit penyakit saat ini, biar kami lepaskan ulur-ulur kuasa surga turun atas mereka. Tuhan, ulur-ulur yang menyembuhkan, memulihkan mereka, kami lepaskan kuasa kesembuhan dari surga turun atas mereka. Kekuatan, kesehatan yang terbaik turun atas mereka. Dan Tuhan jauhkan dari segala perkara sia-sia. Dan Tuhan berikan keteguhan hati Tuhan, kesetiaan terus Bapa untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan semua ke tangan Tuhan. Kami akan melihat mujizat-Mu terjadi buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami suatu pergumulan, yang mengalami masalah, yang mengalami suatu sakit penyakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berkati semua keluarga-keluarga, anak-anak, orang tua, dan juga semua Bapa dan ibu-ibu Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah terus curahan-Mu, berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu turun atas mereka. Apapun pergumulan mereka saat ini, kami percaya Tuhan terus yang campur tangan atas mereka. Bila terus setia mengiring Tuhan, dan mereka akan merasakan jamahan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, berkati setiap orang tua, berkati setiap Tuhan ibu-ibu, berkati setiap anak-anak yang sekolah. Biarlah terus dalam perlindungan penyertaan Tuhan turun atas mereka. Jadikan mereka Tuhan menjadi orang-orang yang setia, taat kepada Tuhan, yang terus Bapa mengirim Tuhan dan setia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan juga anak-anak-Mu mungkin yang berulang tahun Tuhan. Biarlah terus Bapa Engkau campur tangan atas mereka, Kau berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik turun atas mereka. Biarlah ditambahan usia mereka 1 tahun ini Tuhan, mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengikut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati anak-anak yang melayani juga Tuhan, worship leader, tim musik maupun Tuhan singer dan juga tim multimedia. Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan kesetiaan mereka. Mereka melayani-Mu dengan sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan juga kami serahkan seluruh umat-Mu juga Tuhan saat ini, yang ada Tuhan di luar Papua maupun yang ada di Papua. Biarlah dalam perlindungan, penyertaan, tuntunan Tuhan sepenuhnya turun atas mereka. Berkati kota kami, kota Jayapura. Berkati semua Tuhan masyarakat Tuhan. Lebih disiplin Tuhan untuk melakukan protokol kesehatan, supaya tidak banyak yang terpapar COVID Tuhan di Jayapura ini. Tuhan Engkau berikan kesetiaan, berikan kepada mereka roh dengar-dengar untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan yang disampaikan oleh pemerintah. Bagaimana untuk menjaga supaya tidak terpapar Tuhan COVID Tuhan. Berikan Tuhan pengertian-pengertian kepada mereka. Berkati pemimpin di Papua, gubernur, bupati, wali kota. Tuhan campur tangan atas mereka. Berkati pemerintah di pusat Tuhan, presiden, wakil presiden, dan seluruh Tuhan, para menterinya. Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan semua orang-orang yang sakit saat ini Tuhan, di rumah sakit maupun di tempat-tempat Tuhan isolasi. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan dan mujizat-Mu terjadi buat mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, arahkan pikiran dan hatimu kepada Tuhan, dan arahkan tangan-Mu ke surga. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna daripada Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, otoritas, kuasa dari surga turun atas kita, turun atas semua yang percaya kepadanya. Kami percaya Tuhan bahwa perlindungan, penyertaan, tuntunan-Mu akan terus menyertai kami mulai hari ini, besok sampai kekal Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita. Terus jangan lupa berdoa dan mesbah keluarga. Terus tingkatkan supaya kita lihat Tuhan bekerja di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati.